Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. The first of all, let's pray and thanks to Allah Subhanahu Wa Taala. We has giving us some mercies and blessings, so we can attend this meeting without any trouble and obstacles. And secondly, salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. The thirdly, I'm standing in front of you all to lesson today, chapter mathematics, and we learn rotation. Okay. Anak-anak, sebelum kita mulai, silakan Mbak Hani pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa arifni min syarri nafsi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak, pada materi sebelumnya kita belajar tentang translasi dan refleksi. Translasi itu adalah sebuah pergeseran, ya. Pergeseran. Kalau refleksi itu apa? Pencerminan. Nah, refleksi pencerminan. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rotasi. Nah, apa yang kamu pikirkan tentang rotasi? Perputaran. Rotasi itu adalah perputaran. Nah, bisakah kamu mencari suatu artikel di HP atau di laptopmu, apa arti dari rotasi? Membaca pun tidak masalah. Yuk, silakan. Saya tahu, Tat, definisi rotasi matematika yaitu transformasi dengan memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu sebesar sekian derajat. Ya, betul, bagus yang disampaikan oleh Mbak Naili, bahwa rotasi itu adalah suatu perpindahan dari satu titik ke titik lain dengan derajat tertentu, ya. Kemudian berikutnya Ustadz ditunjukkan bagaimana mengaplikasikan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz bagi dua kelompok. Kelompok satu terdiri dari Zara, Sofi, dan Naya. Kemudian kelompok dua ada Naili, Fadila, dan Hanin. Silahkan tunjukkan kepada Ustadz bagaimana penerapan rotasi dan aplikasinya bagaimana. Silahkan. Tiap-tiap kelompok mencari bahan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ini adalah salah satu contoh dari rotasi, yaitu bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari dan berlawanan arah dan oleh jarum jam. Begini Ustaz dan teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan salah satu konsep rotasi. Ini adalah takbir. Dalam melakukan tawaf, kita berputar sebanyak 7 putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, coba perhatikan. Kamu lihat ada gunung di situ, ya? Iya. Itu kamu lihat, kamu sangka gunung itu berhenti. Tapi sebetulnya gunung itu bergerak selayaknya awan yang juga bergerak, ya. Karena gunung, air, semuanya danau di bumi ini bergerak karena bumi itu sebetulnya berputar, ya. Coba perhatikan di papan tulis. Ini ada kotak-kotak, ya. Papan tulis sudah saya kotai. Ini adalah diagram Kartesius, di mana satu titik itu menunjukkan koordinat tertentu, ya. Kemudian Ustadz sediakan penggaris. Ini ada jamaah haji yang akan diputar.
sejauh derajat tertentu. Ya, nanti kita buktikan kalau satu titik kemudian diputar dengan derajat tertentu, misalkan 90, 180, nanti hasil bayangannya di titik mana kamu simpulkan. Kesimpulannya ditulis di Excel. Baik, ini saya jelaskan titik awal kita punya suatu koordinat 4,3. 4,3 itu akan digeser 90 derajat berlawanan jarum jam, ya. Berlawanan jarum jam sehingga Ustadz menggunakan ini, ya. Tadi begini, kemudian Ustadz ukur dengan segitiga dengan penggaris siku namanya. Kemudian penggaris siku untuk menentukan garis atau arah garis kemana ini akan menuju, ya. Kemudian jamaah haji ini adalah titiknya, titik koordinatnya. Diputar 90 derajat. 90 derajat jadinya berapa? Negatif 3,4. Kalau dari awal titik A adalah 4,3, kemudian dirotasikan 90 derajat sehingga bayangannya adalah negatif 3,4. Seandainya 4 adalah X, 3 adalah Y, ini kenapa jadinya negatif 3,4? Berarti hasil bayangannya memiliki rumus apa? Seandainya ini X dan Y, Y-nya 3-nya menjadi di depan dan tandanya berubah, maka Y-nya berubah menjadi di depan, ya, menjadi di depan, tandanya pun juga berubah, negatif Y, 4-nya dari depan pindah ke belakang dan tidak berubah tanda, maka X. Ya, misalkan jika A itu X, Y, kemudian dirotasikan 90 derajat menghasilkan bayangan tadi berapa? Negatif Y, X. Kenapa dapat negatif Y, X? Karena dari percobaan tadi, ya, 4,3 menjadi negatif 3,4. Artinya dapat disimpulkan bahwa jika X, Y menjadi negatif Y, X dirotasikan 90 derajat. Kemudian matriks rotasinya bagaimana? Ada satu standar yaitu matriks identitas 10 dan 01. Seandainya 10 ini adalah baris X dan 01 ini adalah baris Y, maka jika bayangannya negatif Y, X, maka berubah menjadi Y-nya ini pindah di atas 0 tapi jadi min 1. X-nya kan tidak berubah, 10 menjadi 10 pindah di bawah. Nah, tadi setelah kamu melakukan suatu percobaan, kemudian menyimpulkan hasil bayangan dari rotasi. Kemudian hasil bayangan rotasi kamu simpulkan dalam bentuk matriks. Dan matriks kamu simpulkan nanti dalam bentuk matriks trigonometri. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ada suatu mencari hasil bayangan rotasi dari sebuah persamaan dengan matriks trigonometri. Tapi materi sebelumnya harus menguasai, yaitu mencari hasil sudut trigonometri. Silahkan diingat lagi mencari hasil sudut trigonometri. Malah buffering.
Untuk mencari hasil sudut trigonometri sudah pernah saya minta untuk membuat suatu alat peraga, ya. Alat peraga itu sudah jadi dan sudah bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan pemanfaatannya. Nah, sekarang kamu diskusikan dengan kelompokmu, kelompok masing-masing, apa itu rotasi dan pengertian dari rotasi, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang rotasi. Silahkan didiskusikan, nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa itu rotasi. Rotasi artinya perputaran, ditentukan oleh pusat dan stasiun berputar. Sebagaimana anggota tata surya seluruhnya bergerak secara terus-menerus. Matahari bergerak berdasarkan orbitnya dalam gugusan bima sakti. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Di samping berputar secara sendiri. Sekian dari kami, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk mengecek atau mengetes kebisaanmu, Ustadz uji di kuis di Sokratif, buka sokratif.com, lalu kamu login di student login, tulis room name-nya adalah rotasi UNES, kemudian tulis namamu dan pilih nama warna yang kamu sukai, ya. Tapi hanya tersedia warna blue, magenta, lime, peach, violet, dan teal. Nah, di sini Ustadz pakai lambang logo sepeda, ya, gambar sepeda, seolah-olah kita sedang balapan sepeda. Sepeda siapa yang paling jauh berarti dialah yang paling banyak menjawab benar, ya. Bagi sepeda yang bergeraknya sedikit berarti jawaban yang benar sedikit. Bagi sepeda yang tidak bergerak berarti tidak ada yang benar. Ya, siap? Siap. Oke. Silakan ditulis nama dan timnya. Kuis tentang rotasi yang saya sajikan dalam aplikasi Sokratif, dan hasilnya adalah blue dan peach yang terdepan. Kasih tepuk tangan buat blue. Siapa blue? Nah, mana ini peach? Bani, oke, juaranya sama ya. Kemudian yang kedua lime dan violet. Lime siapa lime? Lime Mbak Sofi. Violet Mbak Zahra. Masih tepuk tangan buat Sofi ya. Kemudian yang juara ketiga punya poin yang sama, Magenta. Siapa Magenta? Fadila. Til. Nah ya, masih tepuk tangan buat Sokratif. Jadi nilai tertinggi blue dan peach, walaupun tidak semuanya betul, karena betul sepedanya pol sahabat-sahabat ya. Nanti soal yang kamu dapat dipelajari lagi, kamu bisa berjalan ulang ya, kamu uji lagi. Nah, kemudian ada satu kuis lagi menggunakan media Plickers. Tadi Sokratif sudah ya, menggunakan media Plickers. Apa itu Plickers? Plickers itu suatu aplikasi penilaian yang dimana kamu menggunakan Plickers Card, nggak perlu pakai Android, nggak perlu pakai HP, cuma kamu tunjukin segini aja, itu sudah menunjukkan jawabanmu. Oke, sudah tampil pada layar soal tentang rotasi dan dilanjutkan dengan refleksi, di mana refleksi sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
Di situ sebuah titik B dirotasikan 180 derajat, kemudian direfleksikan terhadap titik 0,0, diputar-putar gitu ya. Maka bayangan dari titik B adalah, nah silahkan tunjukkan jawabanmu di depan Ustadz. Pastikan tanda hitamnya tidak terpegang oleh tangan. Nah, gitu. Oke, di data ada yang jawab A 1 orang, ya, yang jawab B 4 orang, yang jawab C 1 orang. Kita buktikan jawaban mana yang betul. Jika warna merah, maka jawaban itu salah, ya. Jika warna hijau, jawabannya benar. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya yang benar apa? A 8.00. Soal kedua. Lihat, sebuah titik A dengan koordinat A dan dengan 3,3 dirotasikan 90 derajat, lalu direfleksikan terhadap X menjadi, yuk jawab, langsung jawab. Ya kan jawabannya ke atas. Ya kan jawabannya ke atas. 1, 2, 3. Oke, Sofi sudah. Jawaban benar atau salah? Saya sudah mengetahui ketika men-scan. Kita buktikan jawaban mana yang betul. Jawaban yang betul adalah, nah, jawaban yang betul adalah ada 4 orang. Siapa aja? Siapa aja kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oh iya, siapa aja tadi? Siapa? Naili, terus? Zahra, Hani, lalu? Naya. Oke. Baik, itu pembelajaran pada hari ini dari serangkaian kegiatan tadi. Yang terakhir, kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulannya nanti kalian maju di depan atau tetap di situ. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Kesimpulan dari saya, rotasi yaitu perputaran dari suatu titik tertentu ke titik lain dengan suatu derajat dan dengan berlawanan arah jarum jam. Ustadz, saya juga ingin menyimpulkan bahwa seperti yang kita tadi lakukan praktek di luar, kita melihat bukti dari ayat Allah yaitu surat An-Naml. Bukti Allah itu bisa kita bahas dalam materi matematika yang insya Allah bermanfaat buat kita semua dalam bentuk angka-angka. Saya juga ingin menyimpulkan media pembelajaran hari ini adalah Plickers, ada Sokratif, ada alat peraga tata surya, ada Ka'bah, papan tulis, dan yang terakhir ada trigonometri. Baik, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berakhir pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berbagai kesimpulan. Tadi kesimpulan yang pertama adalah konsep rotasi. Rotasi itu adalah perputaran dengan berlawanan jarum jam. Oke, contoh-contoh aplikasi dari rotasi tadi apa? Kamu contohkan tawaf, ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 kali. Kemudian alat peraga tata surya, jadi planet, bumi atau bumi mengelilingi matahari, semuanya berputar sesuai orbitnya dan berlawanan jarum jam. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Belajar kita keluar tadi ya, keluar lihat gunung. Kita tunjukkan bahwa kebesaran Allah di situ ada di surah An-Naml, bahwa gunung, air semuanya itu sebetulnya tidak diam tapi bergerak seiring bergeraknya awan. Jadi karena bumi itu berputar itu adalah konsep rotasi tadi yang disimpulkan oleh Mbak Hanin. Kemudian aplikasi yang kita gunakan tadi ada apa? Plickers yang tadi ya, tunjukkan gini ya. Terus ada apa lagi? Sokratif tadi balapan sepeda ya. Kemudian tadi pakai Excel, ya enggak? Excel menuliskan, menyimpulkan hasil bayangan. Kemudian sebelum menyimpulkan hasil bayangan, kamu lakukan suatu percobaan di papan tulis, ya.
berputar 90 derajat, berputar 180 dan seterusnya sampai kamu menyimpulkan. Kemudian alat peraga apalagi yang kamu pakai tadi? Papan trigonometri, mencari hasil sudut trigonometri dengan acuan sumbu X terdekat dengan melihat videonya, kemudian kamu mempraktekkan dengan alat peraga yang sudah kamu buat di materi sebelumnya. Baik, pembelajaran pada hari ini selesai. Di pertemuan selanjutnya masih kita belajar tentang rotasi, yaitu hasil rotasi dari sebuah persamaan menggunakan trigonometri. Nanti trigonometri kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mbak Sofi, pimpin doa untuk maju ke depan, Mbak Sofi. Silahkan maju ke depan. Ya. Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.